warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan. Adalah susunan atau urutan bilangan dengan menggunakan pola atau aturan tertentu. Contohnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Aturan atau polanya tambah 1, 1 atau 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Berarti polanya bertambah 2. Macam-macam pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan segitiga Pascal, pola bilangan aritmetika, dan pola bilangan geometri. Sekarang mari kita pelajari pola bilangan yang pertama, yaitu pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil bisa dilihat di situ ada gambar di mana urutan bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Di mana rumusnya untuk bilangan ganjil UN sama dengan 2n-1. Contoh pola bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Misalnya di sini yang diminta pola yang ke-12 atau suku ke-12, maka UN N-nya bisa diganti 12 sehingga rumus di atas UN sama dengan 2n-1, kalau N-nya diganti 12 bisa menjadi U12 sama dengan 2 kali 12 min 1. U12 sama dengan 2 kali 12 itu 24 dikurangi 1 ketemu 23. Untuk pola bilangan yang kedua adalah pola bilangan genap, di mana rumus pola bilangan genap UN sama dengan 2 kali N. Untuk contohnya, kalau bentuk umumnya tadi UN sama dengan 2N, maka U12 sama dengan 2 kali 12 ketemu 24. Untuk selanjutnya bilangan persegi, ya. Rumus pola bilangan persegi UN sama dengan N pangkat 2. Contoh pola bilangan persegi UN sama dengan N pangkat 2, maka U12 sama dengan 12 pangkat 2 ketemu 144. Untuk selanjutnya pola bilangan persegi panjang, di mana bentuk umumnya atau rumusnya atau suku ke N-nya itu sama dengan UN sama dengan N dalam kurung N plus 1. Contohnya di mana bentuk umum atau rumusnya UN sama dengan N dalam kurung N plus 1. Kalau N-nya diganti 12 berarti U12 sama dengan 12 dalam kurung 12 plus 1. Dalam kurung dikerjakan dulu, 12 plus 1 itu 13. Kalau dikalikan dengan 12 ketemu 156. Pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga memiliki bentuk umum atau rumus UN sama dengan setengah kali N dalam kurung N plus 1. Untuk contoh soalnya, kalau rumusnya UN sama dengan setengah kali N dalam kurung N plus 1, maka suku ke-12 N-nya diganti 12 sehingga menjadi U12 sama dengan setengah kali 12 dalam kurung 12 plus 1 sama dengan setengah kali 12 itu 6, yang di dalam kurung 12 ditambah 1 itu 13. Berarti 6 kali 13 ketemu 78. Sesuai namanya, ini Fibonacci adalah penemunya, di mana aturannya adalah suku ketiga diperoleh dari suku pertama dan kedua dijumlahkan. Demikian juga untuk suku keempat, berarti suku kedua dan ketiga dijumlahkan. Begitu dan seterusnya. Di sini misalnya ada awalan 1 dengan 1, maka suku ketiganya adalah 2. Kemudian suku keempatnya berarti 1 tambah 2 itu 3. Suku kelimanya berarti 2 ditambah 3 itu 5 dan seterusnya. Di mana rumus umumnya atau UN-nya sama dengan UN1 ditambah UN2.
Pola bilangan berikutnya adalah pola bilangan segitiga Pascal. Pola bilangan segitiga Pascal ini seperti namanya ada kata Pascal, di mana nama Pascal sudah tidak asing lagi di mapel matematika maupun IPA. Bentuknya sangat unik sebetulnya, ini juga bisa diperoleh dari permainan tradisional. Tapi kita lihat saja susunan bilangan segitiga Pascal, di mana bilangan pertama dan terakhir selalu 1. Itu aturannya, dan aturan berikutnya untuk bilangan di bawahnya itu diperoleh dari menjumlahkan 2 bilangan yang berada di atasnya. Sehingga untuk menulis barisan di bawahnya itu harus di sela-sela 2 bilangan di atasnya, karena diperoleh dari menjumlahkan 2 bilangan tadi. Untuk contoh konkret dari segitiga Pascal bisa dilihat di situ. Untuk pola bilangan berikutnya adalah pola bilangan aritmetika. Ini sering kita jumpai nanti di soal-soal ulangan dan sebagainya. Rumus untuk menentukan suku Kn dari pola bilangan aritmetika adalah UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1B, di mana A itu adalah suku pertama atau suku awal dari barisan tadi, N itu menunjukkan urutan yang diminta, B adalah beda atau selisih. Beda atau selisih di sini adalah selisih antara suku pertama dan kedua, atau kedua dan ketiga, dan seterusnya. Contoh untuk bilangan genap, misalnya 2, 4, 6, 8, 10, dan 12, itu selisihnya adalah 2. Ya, di sini pola bilangannya naik. Kemudian untuk bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya, ini selisihnya juga 2, kebetulan sama. Untuk pola bilangan yang berikutnya adalah pola bilangan geometri, di mana rumus suku Kn atau UN-nya sama dengan AR pangkat N min 1. R itu adalah rasio. Rasio itu adalah hasil bagi antara bilangan kedua, atau antara suku kedua dengan suku pertama, atau suku ketiga dengan suku kedua, dan seterusnya. Ingat, R itu rasio atau hasil bagi. Contohnya, misalnya ada bilangan 40, 20, 10, dan seterusnya. Maka rasionya adalah 20 dibagi 40, berarti setengahnya, atau 10 dibagi 20, dan seterusnya. Di mana rasio ini kalau kita hitung semua dari awal sampai akhir selalu sama. Untuk contoh kedua, misalnya ada pola 2 min 6, 18, negatif 54, dan seterusnya. Kalau kita cari rasionya, berarti suku kedua negatif 6 dibagi 2 ketemu negatif 3, atau suku ketiga 18 dibagi negatif 6 ketemu negatif 3, dan seterusnya. Seperti yang contoh pertama, rasio dari awal sampai akhir akan selalu sama. Cukup panas kan? Demikian anak-anak materi kita hari ini. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Jangan lupa subscribe